Oke, selamat pagi. Hari ini kita akan belajar tentang pokok bahasan yang ketujuh, yaitu aproksimasi, trial solution, weight function, dan Gauss quadrature. Nah, di sini yang jadi pokok permasalahan mungkin untuk video kali ini saya lebih fokus ke trial solution dan weight function ya. Nanti untuk yang video untuk Gauss quadrature akan saya bahas di video selanjutnya. Nah, kalau yang kemarin kita sudah belajar tentang apa yang dimaksud dengan strong form, bagaimana kita memformulasikan satu problem dalam bentuk strong form. Kemudian kita juga belajar tentang weak form, yaitu bagaimana kita memformulasikan satu problem dengan mentransformasi dari strong form menuju bentuk weak form. Nah, terus yang paling terakhir kemarin kita sudah belajar bagaimana memformulasikan satu problem dengan menggunakan teorema energi potensial minimum, ya, dimana pada pendekatan formulasi teorema energi potensial minimum kita mendapatkan satu formulasi weak form secara langsung, tapi dalam konteks ini Anda bisa lihat detailnya di bahan ajar ya, karena kemarin yang terpenting saya hanya menjelaskan bahwa satu problema fisika itu biasanya menggunakan teorema energi potensial minimum. Nah, untuk kali ini kita sudah menginjak ke bagaimana mencari sebuah teknik solusi ya. Kenapa kok kita sebut mencari teknik solusi? Nah, di sini kita sudah dari formulasi awal bahwa sebuah problematik yang digambarkan dengan menggunakan weak form maupun strong form, maka pada proses penyelesaian sebuah weak form itu diperlukan adanya sebuah trial solution atau solusi coba-coba. Nah, di sini fungsi dari trial solution itu seperti apa. Kemudian kita juga akan membahas tentang, kemarin kita juga membahas tentang weight function, yaitu dimana ketika kita mau mentransformasi dari strong form menuju ke weak form itu diperlukan yang disebut dengan fungsi bobot dikalikan dengan fungsi bobot ya, kemudian diintegralkan dalam domain yang ada. Nah, dalam pertemuan kali ini, dalam video ini saya akan membahas bagaimana sebuah aproksimasi atau estimasi atau pendekatan atau pendefinisian atau penentuan dari trial solution dan weight function tersebut ya. Oke. Nah, di dalam problema sebuah batang tarik tekan, kita definisikan yang kemarin dalam sebuah formulasi strong form dan weak form yang kemarin, maka sebuah elemen itu bisa didefinisikan membentuk sebuah respon yang linear maupun yang non-linear. Dalam konteks ini, seandainya sebuah elemen itu didefinisikan menjadi sebuah elemen yang linear, maka nilai dari nodal value, jadi nilai simpul ya, nilai simpul itu kita coba apa sih Pak nilai simpul? Ya, artinya luaran dari luaran dari sebuah identitas dari sebuah simpul itu sendiri. Jadi artinya simpul tadi kan dia akan memiliki karakteristik ketika dia diberi sebuah gangguan atau gaya dari luar, maka dia akan bergeser ya, displacement ya. Kalau dalam konteks ini untuk persamaan elastisitas itu berarti dia berupa displacement atau geseran. Nah, di sini kan karakteristik geserannya itu bisa linear, bisa non-linear. Linear dan non-linear terhadap apa? Terhadap gaya dari luar yang bekerja di dalam sistem itu. Ya, bisa jadi dia linear artinya
ketika diberi gaya A dia akan berfungsi linier, atau bisa juga dia responnya menjadi non-linier, yaitu ketika diberi gaya A maka dia akan menjadi fungsi katakanlah kuadrat atau fungsi kubik ya, atau fungsi pangkat 3. Nah, di sini dalam konteks elemen linier ya, untuk di sebuah elemen dengan dua simpul. Nah, di sini mungkin bisa kita gambarkan bentuknya ya. Seandainya saya sebut bahwa itu linier dua simpul ya, mungkin di sini katakanlah ini kok enggak bisa ya. Nah, dia katakan dua simpul di sini. Tuh CLR. Nah, dari elemen dua simpul di sini, misalnya ada dua simpul. Nah, maka di sini konteks yang ada ya. Jadi dari sini konteks yang ada kita beri nama dia bahwa dari simpul ke-1 dan simpul kedua, maka nodal value-nya, nilai dari simpulnya di sini kita definisikan dengan notasi theta ya. Nah, theta E, kemudian untuk X1 E sama dengan theta 1E ya. Nah, kemudian untuk theta E yang untuk di posisi X2, maka dia kita sebut theta 2E ya. Jadi nilai simpul di sini dan di sini itu adalah nodal value dari posisi. Nah, karena dia linier di sini, maka theta itu sendiri ya, theta E sendiri itu karena dia linier, maka bisa kita tuliskan jadi alfa 0E alfa 1x E. E ini apa, Pak? E ini adalah elemen ya. Jadi dia karena sifatnya elementer, berarti kan dalam satu komponen dari satu objek fisik itu kan akan dibagi menjadi beberapa elemen. Nah, ini berarti kalau E saja itu menunjukkan bahwa sifatnya elementer. Nanti kalau dia jumlahnya 10 ya berarti E-nya bisa ada 10 biji kan begitu. Ya. Nah, dari sini kita bisa lihat ketika dia memiliki dua buah simpul ya dengan karakteristik linier, maka otomatis dia akan memiliki dua macam istilahnya dari dua simpul ini, dan dinyatakan bahwa dia adalah memiliki respon linier. Maka kalau saya nyatakan di dalam fungsi linier, maka karakteristik dari theta ini dia alfa 0 plus alfa 1x ya. Berarti dia memiliki karakteristik respon pada tiap simpulnya adalah linier. Nah, kalau saya ekspresikan di dalam bentuk matrik, maka bisa saya tuliskan di sini. Bentar ya. Theta EX di sini ya. Ini saya bentuk matrikskan, berarti ini 1x gitu ya. Nah, maka di sininya adalah alfa 0 dan alfa 1. Nah, selanjutnya
ini saya sebut sebagai fungsi Px. Dan yang ini saya sebut sebagai fungsi alfa E. Alfa E itu kan isinya adalah konstanta dari sebuah respon linier tadi ya. Nah, ketika dia sudah diaplikasikan ke tiap nilai titik simpul, maka di sini untuk simpul 1 dan 2 ya. Nah, untuk simpul 1 dan 2 otomatis dia bernilai theta E ketika X 1 ya, maka dia akan bernilai di sini theta 1E, maka di sini adalah alfa 0E plus alfa 1E. Nah, di sininya otomatis jadi X1. Ya. Kalau dia theta E dari X2E, maka otomatis dia di sini kita kasih nama nilai pada simpul 2, itu bisa diduga bahwa fungsinya adalah seperti ini di X2. Nah, kalau kita nyatakan dalam fungsi matriks, maka di sini adalah theta 1E, di sini theta 2E. Ya. Nah, di sini adalah 1x1, ini adalah 1x2, ini ada E-nya. Ya. Nah, kemudian di sini adalah alfa 0E dan alfa 1E. Dimana selanjutnya matrik ini kita sebut matrik DE. Ya. Sedangkan ini adalah matriks ME dan ini adalah matriks alfa karena dia ini alfa E. Ya. Nah, dimana matrik DE ini adalah matrik simpul untuk elemen E. Nah, itu elemen E itu maksudnya apa, Pak? Ya, elemen nomor E. Bisa jadi dia elemen ke-1, elemen kedua, atau selanjutnya. Ya. Nah, kemudian akan saya lanjutkan dari sini, formulasi ini, dari formulasi ini, maka bisa digambarkan bahwa nilai alfa sama dengan M E inverse dikalikan dengan DE, gitu ya. Mungkin ini saya kurung aja, ME inverse kayak DE. Ini kan, kalau ini kan DE sama dengan ME. Nah, ini saya balik ke sini. Ya. Nah, setelah kita dapatkan rumus tersebut, maka selanjutnya saya masukkan nilai ya dengan mensubstitusikan persamaan ini D inverse ini ke dalam persamaan sebentar. Oh, maksud saya gini, jadi persamaan yang di atas tadi kita bisa, ini sebentar ya, ini sudah kita dapatkan ini ya, ini persamaan 7.4, yang ini adalah persamaan 7.3. Kita kembali ke atas ya.
Nah, ada persamaan ini adalah persamaan 7.2. Nah, ini saya ambil dulu. Nah, di sini ada nilai alfa E ya, dan nilai alfa E. Maka kalau kita substitusikan alfa E di sini, dari fungsi ini saya gantikan di sini, maka nilai dari theta E nilai dari theta EX di sini sama dengan 1x ya, atau PX di sini dikalikan dengan alfa E saya ganti ini, kalikan dengan ME inverse gitu ya, terus dikalikan dengan DE. Sorry, kok ke bawah ya DE nya, E nya di atas. Nah, dari sini selanjutnya untuk persamaan ini PX dikalikan dengan M inverse ini, itu kita sebut sebagai NX ya. Kita sebut sebagai matriks NX. Nah, NX ini kita beri nama matriks mode shape ya. Matriks shape function. Matriks fungsi bentuk atau shape function matrix. Nah, dari sini Anda bisa lihat bahwa konteksnya adalah NX ini berarti nilainya sama dengan PX dikali dengan ME diinverskan. Ini adalah fungsi dari shape function. Nah, yang perlu Anda catat di sini bahwa ya, dalam buku ajar dituliskan bahwa kita akan lihat bahwa shape function akan memainkan peranan penting dalam metode elemen hingga. Nah, shape function dari berbagai macam order dan dimensi memungkinkan metode elemen hingga menyelesaikan berbagai macam tipe problem dengan tingkat akurasi yang bervariasi. Selanjutnya kita akan mengembangkan ekspresi matriks shape function atau NE dengan mengevaluasi matrik dalam persamaan 7.5. Nah, artinya di sini setelah kita tahu fungsi shape function itu sendiri, maka kita mencoba bagaimana kalau dia itu linear, itu kira-kira matriks shape function-nya seperti apa. Nah, di sini kita coba kita selesaikan. Maka nilai dari ME tadi ya, ME matriks ME itu adalah
1x1e 1x2e ya. Ini adalah ME. Berarti kalau dia diinverskan, ME inverse ya, maka sama dengan seperti kaidah aturan matriks ya. Anda harus ingat terus ya, A, B, C, D kalau diinverskan maka jadi 1/AD min BC kalikan dengan DA minus B minus C. Nah, di sini berarti kalau kita inverskan ini, maka kita dapatkan 1/x2e min x1e ya. Ini kita balik, berarti ini x2e gitu ya. Ini 1, ini minus x1e, dan di sini adalah minus 1. Nah, ini adalah bentuk matriks shape functionnya. Kalau kita lihat selesaikan, maka coba Anda cermati di sini, ketika x2 dikurangi dengan x1 ya, di dalam sebuah elemen, misalnya dia di sini simpul 1, simpul 2, di sini posisi x1 dan di sini posisi x2, dan di sini adalah panjang dari elemen yaitu L, maka x2 minus x1 sama dengan L atau panjang elemen. Sehingga di sini bisa kita tuliskan 1 per panjang elemen. Ya. Kemudian dikalikan dengan matriknya x2e minus x1e minus 1 1. Ya. Nah, ini adalah bentuk dari M inverse-nya ya. Nah, kalau M inverse-nya kemudian dikalikan dengan untuk mendapatkan shape function-nya, maka kita kembalikan tadi bahwa matriks shape function yaitu n e x tadi adalah fungsi px dikalikan dengan matrik M E inverse. Maka kita lihat matrik px nya apa tadi yang di atas, kita lihat ya. Nah, ini px nya ya, 1x ya, maka maka di sini akan menjadi nilainya adalah 1x, sedangkan ME inverse-nya jadi ini, yaitu 1 per LE dikalikan dengan x2e minus x1e. Sini adalah minus 1, di sini adalah 1. Nah, ini kalau saya kalikan maka didapatkan 1 per LE-nya di sini. Ya, maka di sini akan kita dapatkan nilai ya. Nah, 1 kali 2 dikalikan 2 kali 1 berarti menjadi matrik 1 kali 1 gitu ya. 1 kali 2 2 kali 1 2 kali 2 sorry, 1 kali 2 2 kali 2 menjadi 1 kali 2. Nah, berarti di sini coba kita kalikan ya. Ini di sini berarti kita dapatnya x2e ya minus 1 yang pertama ya. Kemudian kok x2 ini minus x ya. Ini kalikan ini kan. Ini kali ini x2e minus 1 kalikan x jadi x2 minus x. Nah,
X gitu. Nah, sedangkan yang ini kan kita kalikan ini menjadi minus X1 ditambah 1. Nah, maka mode shape di sini ada 2 karena dia memang terdapat 2 titik yaitu X1 X2, maka di sini didapatkan N1E dan N2E. Nah, berarti di sini kita bisa dapatkan nilai dari N1E X gitu ya, mungkin ya, sama dengan kalau lihat sini ini ada N1E, berarti dia X2E minus X per LE. Sedangkan N2EX sama dengan 1 minus, kok 1 ya, ini X ini ya, salah ya, saya ini kan minus 1 kali ini, salah ini, sebentar, kita hapus ini ya. Nah, berarti ini adalah X minus X1E dikurangi E dibagi LE. Nah, ini adalah nilai dari shape function atau fungsi bentuk. Bentar, jelek ini. Kok gak kelem? Ya, biarin. Nah, di sini untuk mengecek apakah fungsi bentuk yang kita buat ini sudah baik atau sudah tepat, maka kita harus Anda bisa baca di sini ya, di buku ajar kita ini. Nah, Anda bisa lihat di sini. Nah, fungsi bentuk ini ya, dia akan bernilai tidak 0 di dalam elemen E ya. Tetapi dia harus 0 pada kondisi boundary condition ya. Ya, di sini pernyataan di atas N1X1E adalah elemen shape function. Fungsi bentuk ini tunjukkan catatan bahwa fungsi ini tidak bernilai 0 dalam elemen E. Dapat dilihat bahwa shape function adalah linear ya. Sebagai tambahan, shape function mempunyai sifat berikut. Ketika N1E X sama X1 sama dengan 1, ketika NX2 sama dengan 0. Nah, ini kita bisa lihat ketika N1X kita bisa lihat apabila N1E pada saat X sama dengan 0, X sama dengan X1 ya, yaitu dari posisi yang awal X1E, maka nilai dia ini sama dengan 1 ya. Karena apa? Karena dia adalah X2E kurangi X1E dibagi LE gitu ya. Nah, ini yang atas kan X2 kurangi X1 kan sama dengan LE, maka sama dengan LE per LE, maka dia sama dengan 1. Nah, ketika N1E dia X-nya adalah X2E, maka dia akan menjadi X2E minus X2E dibagi LE, maka sama dengan 0 per LE sama dengan 0. Nah, untuk yang N2 ketika X sama dengan X1E, Anda bisa lihat fungsi dari N2 X min X1E ya. Berarti di sini adalah X1E minus X1E dibagi LE, maka dia bernilai 0 per LE sama dengan 0.
Nah, kalau di sini N2E yaitu X sama dengan X2E, maka di sini menjadi ini satu ya, X2E minus X1E bagi LE, maka LE per LE sama dengan 1. Nah, ini sesuai dengan yang ada di buku ajar ini. Nah, ini ada ya. Nah, oleh karena itu, ketika karakteristik ini sudah muncul, maka dinotasikan seperti yang ada di bawah ini, di mana shape function dinyatakan dalam fungsi Kronecker delta. Ya, ini Kronecker delta. Jadi Kronecker delta itu sendiri apa di dalam fungsi formulasi apa namanya sebuah nilai dari elemen linear ya, atau dari sebuah elemen ya, maka dia berfungsi sebagai shape functionnya ya. Nah, dari sini saya tuliskan, maka yang namanya shape function, yang namanya shape function di sini ya, dia dituliskan menjadi aturan yaitu N I ya, dari sebuah X J sama dengan delta IJ. Jadi ini fungsi shape functionnya ini sekarang kita nyatakan dalam notasi Kronecker delta ya. Jadi Anda nanti jangan heran dengan notasi Kronecker delta. Kalau ada keluar notasi Kronecker delta, berarti itu menyatakan fungsi bentuknya atau shape functionnya. Nah, di sini karakteristik Kronecker delta itu bisa Anda lihat di sini bahwa ketika ada notasi Kronecker delta IJ di sini, maka dia akan Kronecker delta itu hanya memiliki nilai 1 dan 0 ya. Dia akan bernilai 1 jika I sama dengan J ya. Jadi ketika NI pada XI maka dia bernilai 1 fungsi bentuknya. Tapi ketika N2 ya, ketika dia I tidak sama dengan J, maka dia bernilai 0. Jadi artinya ketika dia nilai atau shape function dari simpul 2 pada saat dia di X2 di X1, maka dia hanya bernilai 0. Nah, oleh karena itu Anda bisa lihat, Anda bisa renungkan bahwa karakteristik fungsi bentuk itu hanya menunjukkan identitas di mana ketika sebuah informasi simpul itu hanya akan muncul ketika dia berada pada simpul itu ya. Artinya apa? Ketika N2 ya, di mana letak shape function dari simpul 2, dia akan muncul, akan bekerja, akan aktif ya, ketika dia berada di posisi simpulnya itu, yaitu di X2. Nah, sebaliknya ketika shape function tersebut, fungsi shape function pada N2 itu diletakkan di posisi X1, maka dia otomatis akan bernilai 0 ya. Nah, ini kalau kita baca di dalam buku ajar,
Persamaan 7.7 dikenal sebagai sifat Kronecker delta dan dihubungkan dengan sifat dasar shape function, yaitu sifat interpolasi. Interpolan adalah fungsi yang melewati titik data dengan tepat. Bila nilai simpul dianggap sebagai data, maka shape function adalah interpolan dari data simpul atau nodal data. Faktanya, shape function digunakan sebagai interpolan untuk fitting suatu data. Untuk menunjukkan sifat interpolasi, kita tuliskan dalam bentuk shape function dan nilai simpul. Jadi seperti ini. Jadi di sini adalah shape functionnya dan di sini adalah nilai displacementnya. Ya. Nah. Oke, jadi setidaknya kita sudah bisa menurunkan bentuk shape function dan apa itu shape function. Ya. Nah, di mana dari sini Anda bisa lihat theta EX ini di sini. Di mana theta E tadi apa? Theta E itu adalah nodal value ya. Nodal value. Nah, nodal value itu apa? Ya, displacement lah pokoknya. Ya, nilai pergeseran atau nilai dari simpulnya itu. Besaran dari nilai simpul. Ya. Nah, itu dinyatakan dari mode shape dikalikan dengan DE. Gitu ya. Mode shape. Jadi nodal value sama dengan mode shape dikalikan displacement E. Nah, kalau dinyatakan lagi di dalam bentuk theta I. Nah, oleh karena itu bisa di sini bisa kita tuliskan, kalau kita kembalikan ke persamaan asal ya, bahwa ini kita kembalikan persamaan asal ya, kalau kita lihat runtut di atas. Nah, ini ya. Nah, di sini dinyatakan bahwa theta X sama dengan Px kali alfa E. Kemudian kita nyatakan bahwa theta X sama dengan Nx ya, ini kali DE ya, Nx kali DE. Maka di sini DE-nya apa tadi? DE-nya kan ini. Nah, komponen dari theta X. Kalau theta X itu kan fungsi pernyataan fungsinya. Kalau theta ini, theta 1, 2, 3 ini kan data simpulnya. Artinya ini sudah ada angkanya. Kalau ini masih berupa fungsi. Karena apa? Karena ini kan belum ada nilainya alfa ini. Nah, alfa ini kan bisa ditentukan ketika kita mempunyai data nodal value yang ada ya. Nah, sehingga bisa dinyatakan theta X sama dengan nilai ini. Karena alfanya sudah bisa ditentukan dari nilai ini. Oke ya. Nah, sehingga kalau kita nyatakan di dalam bentuk fungsi yang tadi, maka formulasi dari theta E di sini adalah theta EX tadi ya, yang tadinya tertulis adalah alfa 0 ditambah alfa 1x begitu ya. Yang ini aja. Nah, ini kan alfa 0 alfa 1 kan kita nggak tahu. Nah, supaya tahu tadi dari proses tadi, maka bisa dinyatakan bahwa nilai theta X tadi adalah fungsi mode shape ya, fungsi mode shape dikalikan dengan data displacement. Kok jadi C? Nah, kalau dia itu elemennya banyak, maka dia menjadi sigma I sama dengan 1, N sama dengan number of element, number of
elemen ya. Jadi ini number of elemennya berapa. Maka di sini adalah shape function dari tiap simpulnya ya. Kemudian ini adalah elemennya. Di sini adalah nilai x-nya atau ini shape function-nya. Kemudian di sini yang namanya DE, DE tadi apa? Kalau kita lihat kurvanya DE adalah di sini adalah theta 1, theta 2 gitu ya. Nah, nilainya ya untuk DE tadi. Nah, berarti di sini DE di sini adalah nilai theta I dari sebuah elemen E. Ya. Gitu. Nah, kalau dia katakanlah seandainya mempunyai jumlah elemen 2 seperti yang saya nyatakan tadi ya. Jadi dia punya elemen 2 berarti berapa simpul? 3 simpul, 1, 2, 2, 3 ya gitu ya. Nah, maka ketika kita buat n elemennya sama dengan 2, kita bisa tunjukkan bahwa formulasi yang ada untuk nilai theta ya, jadi theta E di sini kok E-nya di bawah ya. Theta E X J E gitu ya. Maka dia menjadi sigma I sama dengan 1, N sama dengan 2, dan di sini adalah N I E dari X J gitu ya. Nah, di sini adalah theta I E. Nah, ini karena dia sama dengan Kronecker delta, maka notasinya bisa kita tuliskan sigma I sama dengan 1, N sama dengan 2, delta I J dari theta I E. Ya, nah, kira-kira begitu. Oke, saya kira ini cukup panjang ya. Nanti akan saya lanjutkan ke video berikutnya.